Kita semua diberkati, amin. Selamat pagi, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi saya untuk membawakan kebenaran firman Tuhan hari ini. Beberapa hari yang lalu, saudara, saya, bapaknya Jova dan Elea sempat flu, batuk, demam. Bahkan detik-detik saya mau pelayanan saya sempat demam, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan pulihkan. Sehingga saya boleh berdiri di tempat ini untuk melayani Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan belajar. Kita sama-sama mau mengerti kebenaran firman Tuhan. Mengenai cara kerjanya Tuhan. Mengenai cara kerjanya Tuhan. Karena ketika kita mengerti cara Allah bekerja dalam kehidupan kita, kita akan tahu, kita akan membangkitkan pengharapan kita kepada Tuhan. Ketika kita mengerti, oh begini loh cara kerja Allah. Jadi semangat kita akan pengharapan kita kepada Tuhan akan bangkit lagi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Dunia biasanya mencari orang yang pintar. Betul? Dunia biasanya mencari orang yang berhikmat. Dunia biasanya mencari orang yang bijak. Dunia mencari orang yang terpandang. Orang yang berpengaruh. Karena kenapa demikian? Karena memang settingan dunia itu demikian, saudara. Settingan dunia itu kalau kita mau menjadi orang yang hebat, kita harus menjadi orang yang berhikmat. Kalau kita mau menjadi orang yang pintar, menjadi bos dalam suatu perusahaan, kita harus pintar. Kita harus menjadi orang yang terpengaruh supaya kita terpandang. Itulah settingan dunia. Sehingga jangan heran kalau banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba untuk menjadi orang yang hebat. Orang yang terpandang, orang yang berpengaruh. Supaya apa? Dunia boleh melihat, dunia boleh mengagung-agungkan, dunia boleh memuji dia. Orang-orang boleh bertekuk lutut dengan dia. Namun saudaraku, cara kerja Allah kita tidak demikian. Jangan heran kalau di buku-buku, kita masuk di toko-toko buku selalu ada 7 cara menjadi orang yang hebat. 5 cara untuk menjadi orang yang sukses. Banyak sekali buku demikian. Karena kenapa? Itu adalah settingan dunia supaya kita boleh menjadi orang yang hebat menurut dunia. Namun saudaraku, kita mau melihat bagaimana cara Tuhan berbeda dengan dunia. Yuk sama-sama kita buka di dalam kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 1 pasalnya yang ke-26. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-26 sampai yang ke-29. Bapak Ibu dengarkan, saya akan bacakan bagi kita semua. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, kita kembali melihat di ayatnya yang ke-26. Dikatakan ayat yang ke-26, boleh. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak.
Tidak banyak yang berpengaruh. Bukan berarti tidak ada, saudara. Tetapi tidak banyak. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, menurut ukuran manusia, tidak banyak yang bijak. Tidak banyak yang berpengaruh. Ada, tapi tidak banyak. Lebih banyak Tuhan memanggil orang yang biasa-biasa saja. Lebih banyak Tuhan memakai orang-orang yang sepertinya biasa-biasa saja. Mengapa demikian, saudara? Nanti saya akan jelaskan melalui poin demi poin yang akan saya bawakan pada pagi hari ini. Bagaimana kita melihat cara kerja Allah bagi kita. Ayat yang ke-27 dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dunia memilih orang-orang yang berhikmat. Tetapi Tuhan tidak. Ada, tapi sedikit. Tuhan memilih orang-orang yang bodoh untuk memalukan dunia. Tuhan memilih orang-orang yang berhikmat. Dunia memilih orang-orang yang berhikmat, tetapi Tuhan tidak. Mengapa demikian, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan? Kalau kita melihat bagaimana dunia menyembuhkan kanker, penyakit kanker disembuhkan dengan kemoterapi. Memang kemoterapi bisa menyembuhkan kanker, bisa mematikan sel-sel yang jahat. Tetapi saudara, sel-sel yang baik pun ikut jahat, ikut mati. Tetapi orang tidak tahu, orang tidak melihat bahwa anggur, gandum, dan minyak bisa menyembuhkan sakit penyakit. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita percaya dan mengakui anggur dan roti, Tuhan bisa memakai itu. Makanya saudaraku, Rasul Paulus mengatakan pada jemaat di Korintus, dia berkata, makanya di antara kamu, banyak di antara kamu yang sakit, yang lemah, bahkan tidak sedikit yang meninggal. Karena kenapa? Karena kamu tidak percaya akan darah dan tubuhku. Karena kamu tidak percaya akan roti dan anggur, padahal itu bisa menyembuhkan setiap kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita percaya dengan Tuhan, ketika kita percaya akan tubuh dan darah Tuhan, itu akan mendatangkan berkat bagi kita. Bukan mendatangkan kutuk bagi kita, tapi ketika kita menerima itu dengan biasa-biasa saja, dengan setengah-setengah hati, jangan heran kalau kamu tidak terima benefitnya Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan juga, kalau kita belajar bagaimana Daud dan Goliat. Daud dikatakan adalah orang anak muda yang tidak berpengalaman. Mukanya kemerah-merahan. Mungkin seperti orang-orang Korea, saudara, yang kena matahari sedikit langsung merah. Dia tidak punya senjata untuk melawan si Goliat. Daud hanya memiliki tongkat dan kerikil kecil di tangannya, saudaraku. Tetapi itu yang Tuhan pakai untuk memalukan orang yang hebat. Untuk memalukan orang yang luar biasa. Bagaimana Tuhan memakai Daud. Begitu juga dengan kita. Kita boleh melihat inilah cara kerja Tuhan. Inilah cara kerja Tuhan bagi orang-orang percaya. Saudaraku, ketika mungkin saudara bertanya, kenapa Tuhan tidak memakai orang yang hebat? Kenapa Tuhan tidak memakai orang yang terkenal mungkin? Contohnya Agnes Monica mungkin. Madonna, kenapa Tuhan tidak memakai Agnes Monica? Agnes Monica kan ketika bernyanyi, mungkin langsung semuanya akan diurapi. Semuanya akan mengalami sesuatu hal yang di luar dari pikiran kita. Kenapa Tuhan tidak memakai itu, saudaraku? Di sini di ayat yang ke-29 dikatakan, supaya
supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kalau mungkin Tuhan memakai Agnes Monica bisa saja, tetapi ketika Agnes Monica yang tampil, bukan lagi Tuhan yang dimuliakan, tetapi sudah manusia yang dimuliakan. Tetapi begitulah cara kerja Allah. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Cara kerja Tuhan itu berbeda dari dunia. Karena ketika Tuhan bekerja, kita akan bisa melihat sesuatu hal yang dahsyat, hal yang hebat, sehingga kita bisa berkata, ini pekerjaan Tuhan. Kalau seandainya Agnes Monica yang dipakai, kita akan berkata, tidak heran. Orang dia artis, tidak heran. Orang namanya sudah terkenal. Tetapi saudaraku, begitulah cara kerja Tuhan. Berbeda dari apa yang dunia lihat. Berbeda dari cara mata dunia melihat. Dia bisa memakai kita yang biasa-biasa saja. Dia bisa memakai kita yang tidak bijaksana. Dia bisa memakai kita yang orang bodoh, tidak terpandang. Tetapi Tuhan bisa memakai kita dengan dahsyat. Kita mau dipakai Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau saudara perhatikan di dalam perumpamaan, Tuhan katakan, Tuhan sudah ajarkan, dan Tuhan memuliakan orang-orang yang terhilang. Orang-orang yang tidak masuk dalam hitungan dunia. Dan pada pagi hari ini kita akan melihat, belajar ada 3 dimensi cara kerja Allah yang kita akan lihat. Yang pertama, Allah bekerja melalui orang yang terhilang. The last. Yang kedua, Tuhan bekerja dengan orang yang terakhir. Dan yang ketiga, yang kedua tadi, yang ketiga, Tuhan bekerja dengan yang tidak terhitung. Nah, ini kita akan belajar melalui perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan ajarkan. Oke, sama-sama mari kita buka di dalam Lukas. Lukas pasal 15 ayatnya yang pertama sampai yang ke-7. Di situ perumpamaan tentang domba yang hilang. Kita sudah sering sekali mendengarkan firman Tuhan ini. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Tuhan untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat di ayatnya yang pertama, di mana pemungut cukai berkata seperti ini. Pemungut cukai dan orang-orang berdosa saat itu datang untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Pemungut-pemungut cukai ini adalah orang berdosa apa tidak? Orang berdosa. Pemungut-pemungut cukai adalah orang berdosa. Mereka datang, dikatakan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Siapa orang-orang berdosa? Ada seorang pembunuh, penzina, pencuri datang ke tempat itu. Dan di ayatnya yang kedua dikatakan, maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saudaraku, mereka bersungut-sungut saat itu.
Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat apakah adalah orang berdosa? Yes, orang-orang berdosa. Mereka bersungut-sungut dan berkata ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Padahal mereka juga adalah orang yang berdosa, saudara. Dari ayat ini kita melihat Tuhan tidak bisa bekerja dengan saudara kalau kita merasa diri kita benar. Tuhan tidak bisa bekerja di dalam kehidupan kita kalau kita merasa diri kita benar. Kita sombong dengan Tuhan. Dari ayat ini kita belajar bagaimana supaya hidup kita ini jangan merasa diri yang paling benar, merasa diri yang paling hebat. Karena Tuhan tidak suka demikian, saudaraku. Di ayatnya yang ketiga dan keempat dikatakan, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau seandainya saudara punya 100 babi, kemudian satu babi saudara hilang, saudara akan kejar yang satu babi atau yang 99-nya. Ini bukan di kandang saudara, tapi adanya di padang gurun. Kira-kira gembala-gembala di sini akan membiarkan 99-nya atau pergi mencari yang satunya? Saya yakin kita pasti akan membiarkan saja satunya pergi dan menjaga 99-nya. Karena kenapa? Saya akan rugi besar. Rugi besar dong saya. Luar biasa, sekarang ekor babi satu ekor berapa? 2 juta. 2 juta kali 99. Kita mau biarkan terlepas begitu saja? Tidak mungkin. Kita pasti biarkan saja si 2 juta itu pergi daripada kita harus meninggalkan 2 juta kali 99. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada satu gembala yang tidak melakukan demikian. Siapa dia? Yesus. Dia lebih memilih untuk mencari satu domba yang terhilang itu daripada 99 domba yang sudah ada, yang tidak hilang itu, tetapi tidak mau menerima pertobatan. Saudaraku yang terkasih, mungkin saat ini saudara, saya mungkin adalah orang yang terhilang. Mungkin saya adalah seperti domba-domba itu. Saudaraku, kalau kita melihat binatang domba adalah binatang yang bergantung dengan gembalanya. Dia tidak bisa berjalan sendiri, saudara. Dia akan tersesat. Dan saya yakin kalau kita menjadi gembalanya, kita pasti ya sudahlah biar satunya tersesat. Saya mau jaga 99-nya daripada saya rugi. Biarkan sajalah jemaat yang sana, tukang komentar lah, tukang kritik lah, biarkan sajalah dia pergi, bodoh amat. Saya mau jaga yang 99 domba saya. Itu manusia. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan, cara Tuhan bekerja tidak demikian. Ketika kita terhilang seperti domba ini, dia pergi mencari kita. Orang-orang yang terhilang, orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang-orang yang sepertinya sudah tidak ada harapan. Dengarkan, Tuhan mencari saudara. Tuhan menginginkan saudara. Tuhan ingin kita kembali. Tuhan ingin merangkul saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Begitulah cara kerja Tuhan bagi kita. Ketika kita terhilang, dia siap untuk mencari kita. Ketika kita terhilang, dia siap merangkul kita. Manusia mungkin tidak memperhitungkan kita lagi. Manusia mungkin sudah menjauhi kita. Manusia sudah mulai berhati-hati dengan kita. Tetapi tidak dengan Tuhan, saudara. Dia siap untuk mencari kita yang terhilang. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi jangan heran
Ketika kita melihat ada orang yang dulunya terhilang, tapi Tuhan pakai dengan dahsyat. Ada orang yang dulunya jatuh di dalam dosa, tapi kita lihat dia bisa menyembuhkan orang sakit. Karena kenapa? Tuhan memperhitungkan satu orang yang terhilang. Amin. Mari sama-sama lagi kita buka lagi di dalam Matius pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-1. Matius pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-1 sampai 16. Matius 20 ayatnya yang ke-1 sampai 16. Di situ lagi kita akan belajar lagi mengenai perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Panjang kalau saya membacakan dari ayat 1 sampai 16. Di sini Yesus menceritakan ada seorang pemilik kebun anggur. Ada seorang pemilik kebun anggur, ia keluar untuk mencari orang-orang pekerja. Kita baca saja ayatnya step demi step. Adapun hal kerajaan sorga, mana seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi saudara, pagi-pagi benar di sini si pemilik kebun anggur mencari pekerja-pekerja, masih pagi-pagi benar, dan mengadakan kesepakatan akan memberikan mereka berapa? 1 dinar. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan melihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebunku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Nah, saudaraku, pukul 9 si pemilik kebun anggur ini keluar lagi. Dia mencari lagi si pekerja-pekerja. Kemudian dia melihat orang dan akhirnya dia memanggil lagi untuk bekerja di ladangnya. Dan di sini dia tidak melakukan kesepakatan. Tapi dikatakan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Kemudian ayat selanjutnya lagi. Kata mereka kepadanya, mereka tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergilah jugalah kamu ke kebun anggurku. Nah, di sini ayat ke-6 dulu, kira-kira pukul 5 petang. Jadi yang tadi pagi-pagi benar, pukul 9, kemudian pukul 5 dilakukan lagi hal demikian. Kemudian ayatnya yang ke-9, maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Jadi saudaraku, ketika itu si pemilik ini memanggil mereka untuk menerima upah dari pekerjaannya. Nah, ketika menerima yang 5 yang bekerja di jam 5 sore, kan ada yang bekerja di pagi-pagi benar, pukul 9 dan pukul 5. Seharusnya yang pukul 5 menerima lebih dong dari 1 dinar. Tetapi karena tidak ada kesepakatan saudara, tidak ada kesepakatan dari pekerja dan si pemilik kebun. Jadi dia pun menerima 1 dinar. Padahal dia mungkin bekerja baru 1 atau 2 jam. Malam hari sudah gelap. Nah, akhirnya ayat 10 kita baca lagi sampai selesai. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku akan memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama sepertimu, sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?
Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Kalau saudara mengikat Tuhan, kalau saudara menuntut Tuhan, saya sudah melayani Engkau Tuhan, saya sudah berdoa siang dan malam, saya sudah memberikan korban yang terbaik bagi Tuhan, tapi kenapa Tuhan tidak melakukan seperti yang saya inginkan? Saya tidak akan pergi ke gereja sebelum Engkau sembuhkan saya. Saya tidak akan pergi ke gereja sebelum Engkau menjadikan saya orang yang hebat. Saya tidak akan pergi ke gereja sebelum sakit saya sembuh. Saya tidak akan ke gereja sebelum keuangan saya Engkau berkati. Sebelum keuangan saya Engkau pulihkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika engkau mengikat Tuhan, apakah Tuhan bisa bekerja? Yes, bisa. Seperti tadi kita belajar bagaimana pekerja ini menerima 1 dinar dengan kesepakatan. Dan yang kedua, dia menerima dengan kemurahan si pemilik kebun. Tidak ada kesepakatan. Dan akhirnya dia bersungut-sungut, kenapa saya tidak memperoleh, padahal mereka kerja baru 2 jam, 1 jam. Kami yang bekerja dari pagi-pagi betul, mungkin jam 5 subuh. Kenapa kami hanya menerima 1 dinar sama seperti yang bekerja 2 dinar. Bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Kita tetap menerima benefitnya Tuhan. Kita tetap menerima berkatnya Tuhan. 1 dinar. Tetap Tuhan adil, tetap kamu diberkati. Tetapi kita tidak akan menerima kemurahan hatinya Tuhan. Ketika kita menjadi orang-orang yang mengikat Tuhan, kita tidak akan menerima kemurahan hatinya Tuhan. Kita masih bisa menerima berkat Tuhan, tetapi kita tidak akan menerima kemurahan hatinya Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jangan sampai kemurahan hatinya Tuhan tidak berlaku di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita bergantung kepada Tuhan. Kita bergantung pada Tuhan. Jangan mau kita yang jadi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Jangan kita mengikat Tuhan. Engkau tidak akan melihat sesuatu hal yang dahsyat. Engkau akan diberkati, tapi stop di situ. Tetap engkau diberkati, tetapi engkau tidak melihat sesuatu hal yang lebih dan lebih lagi dalam hidupmu. Biarkan Tuhan bekerja. Ketika Tuhan bekerja, kita yang terakhir bisa menjadi yang terdahulu. Amin. Mengerti saudara? Perumpamaan yang kedua, kita belajar lagi di perumpamaan yang ketiga. Bagaimana cara kerjanya Tuhan yang tidak terhitungkan. Coba kita buka lagi di dalam Lukas 10 ayatnya yang ke-25. Lukas 10 ayatnya yang ke-25. 25 sampai ayatnya yang ke-37, panjang juga di situ. Nah, di sini saudaraku, lembaga Alkitab memberikan tema orang Samaria yang murah hati. Nah, kita sudah sering ya mendengar tentang ini. Saya bacakan saja secara cepat. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, saudara, di ayat ini ada seorang anak muda. Anak muda ini seorang ahli Taurat. Nah, karena dia seorang ahli Taurat, dia mau datang untuk menguji Tuhan, mencobai Tuhan, dan dia bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, akhirnya di ayat yang ke-26 jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Nah, karena si anak muda ini adalah ahli Taurat,
Jadi Tuhan juga bertanya kembali, apa yang kau dapat di buku itu? Apa yang tertulis? Dan akhirnya anak muda ini menjawab demikian, kasihilah sesamamu manusia. Kemudian kita baca lagi berikutnya, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Nah, ketika Tuhan menjawab demikian, si anak muda ini mau mencobai Tuhan lagi. Dia bilang lagi, terus siapa sesamaku manusia yang harus aku kasihi Tuhan? Kemudian jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginap itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya. Waktu aku kembali, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat ada 3 yang Tuhan tunjukkan, 3 orang yang Tuhan tunjukkan untuk menjawab pertanyaan dari anak muda tersebut. Yang pertama adalah seorang imam. Seorang imam ini adalah orang yang terpandang, saudara. Dan juga yang kedua adalah orang Lewi. Orang Lewi juga adalah orang yang terpandang. Dan yang ketiga adalah orang Samaria. Waktu saat itu, orang Samaria adalah orang yang tidak terpandang di mata orang Israel. Tetapi Tuhan ingin mengajarkan bagaimana caranya dia memuliakan orang-orang yang tidak terpandang. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali ayat ini, cerita ini kita tertujunya kepada orang penyamun yang butuh dikasihani. Sehingga kita berlomba-lomba untuk mengasihani orang di jalanan mungkin, atau orang sampai yang pemalas mungkin kita kasihani juga. Tapi yang Tuhan mau tunjukkan di ayat ini, saudaraku, orang Samaria yang tidak terpandang itu, orang yang tidak terpandang bisa Tuhan pakai. Bisa Tuhan pakai di dalam kehidupannya untuk menolong orang lain. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat di sini bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Mungkin kita adalah orang yang tidak terpandang, saudara. Di gereja saya tidak dikenal mungkin. Di gereja saya tidak ditahu banyak orang. Di tetangga saya hanyalah pengangguran biasa. Saya mungkin karyawan swasta yang hanya bekerja sebagai cleaning service. Saya bukan adalah orang yang terhormat. Saya tidak terpandang di mata orang, di mata dunia. Tetapi saudaraku, kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana cara kerjanya Tuhan menolong kehidupan kita. Mungkin kamu berkata, saya punya anak yang bodoh. Saya punya anak idiot. Saya punya anak nakalnya luar biasa. Saya orangnya biasa-biasa saja, Tuhan. Dosa saya begitu banyak.
Tetapi saudaraku, kita belajar Tuhan tidak melihat itu. Ketika kita menjadi orang yang terhilang hari ini, ketika engkau orang yang tidak terhitungkan oleh dunia, ketika engkau adalah orang yang terakhir, Tuhan siap memanggil engkau. Tuhan siap merangkul kita. Tuhan siap memakai kita. Tuhan mencintai kita. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita adalah orang yang bergantung penuh kepada Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang bergantung penuh di hadapan Tuhan. Jangan kita yang mengendalikan Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, pengharapan yang baru Tuhan berikan. Saya ini yang orangnya tidak ada apa-apanya. Saya ini yang dulunya seperti ini. Saya ini yang dulunya dikucilkan oleh manusia. Tuhan siap untuk memakai kita. Amin. Puji Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Amin, puji Tuhan. Mari sama-sama kita tutup firman Tuhan. Kita angkat pujian. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menjagaku.